Oke, balik lagi sama gue, Play the Movie. Kali ini gue bakal bahas kelanjutan dari film serial Korea berjudul Kingdom Season 1 yang pada 13 Maret 2020 memasuki season keduanya. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya. Let's play the movie. Di akhir episode 6 musim pertama, kalian digantungin nih sama fakta bahwa para zombie sama sekali nggak takut matahari. Ternyata mereka suka udara dingin. Kini, ancaman para zombie akan terjadi selama 24 jam non-stop. Pasukan yang dalam keadaan tidak siap harus segera berperang menghadapi ribuan para zombie. Dalam keadaan terdesak, Lee Chang terpaksa menarik mundur mereka menuju benteng Sanju. Namun ternyata zombie sudah memenuhi sisi-sisi terluar dari benteng. Melihat kondisi tersebut, Ah Hyung mengarahkan Lee Chang untuk berlari mengikuti parit lama menuju jalan rahasia ke dalam benteng Sanju. Sesampainya Lee Chang di pintu depan parit, mereka harus tertahan karena pintu dalam keadaan tergembok. Disinilah mereka harus berpacu dengan waktu untuk membuka gembok pintu tersebut dengan tetap menahan zombie agar tidak menggigit mereka. Akhirnya gembok tersebut dapat dibuka. Tapi lagi-lagi masalah terus bermunculan. Karena pondasi yang sudah sangat rapuh, membuat engsel pintu tidak dapat ditutup dengan rapat. Melihat kondisi tersebut, Ah Hyung harus mengorbankan dirinya dengan menyegel pintu tersebut menggunakan tubuhnya. Dengan cara mengikat tubuhnya dengan rantai sambil menusuk pedang ke dalam tubuhnya, guna mengunci rantai tersebut. Di sisi lain, Seobi dan Beompal juga sedang menghadapi zombie saat mereka sedang meneliti tanaman pembangkit. Seobi akhirnya tahu bahwa para zombie tidak takut dengan sinar matahari, melainkan mereka takut dengan suhu panas. Dan alasan itu mengapa pada season 1 zombie hanya dapat beraktivitas pada malam hari, dikarenakan saat itu sedang musim panas dan sekarang sudah memasuki musim dingin. Hingga akhirnya mereka dapat berkuasa memangsa siapapun dalam 24 jam. Seobi dan Beompal akhirnya selamat karena zombie ternyata takut kepada air. Mereka kemudian menuju benteng Mongyeon, tempat di mana Perdana Menteri Jo Hak-jo atau paman Beompal berada. Kondisi benteng yang penuh sesak oleh para pengungsi dan diperparah dengan terbakarnya cadangan makanan terpaksa membuat Lee Chang harus mengambil tindakan cepat. Kondisi benteng yang penuh sesak oleh para pengungsi dan diperparah dengan terbakarnya cadangan makanan terpaksa membuat Lee Chang harus mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan penduduk, hingga akhirnya memberikan instruksi untuk menyerang pasukan divisi kelima Mongyeon dan membunuh sang Perdana Menteri Jo Hak-jo. Sementara itu, ratu yang licik sedang menunggu kelahiran putra laki-laki. Tersenyum manis karena keinginannya untuk memiliki bayi sebagai calon putra mahkota baru akan segera terwujud, meskipun harus mencuri dari perempuan hamil lainnya untuk diangkat menjadi anaknya. Di gerbang Sungrie, Menteri Pertahanan datang dan diberitahu divisi komandan kerajaan bahwa ada insiden ditemukannya jasad wanita. Sehabis melahirkan, mereka dibunuh beserta bayi perempuannya. Kebetulan di desa Neonsanje terdapat kediaman pribadi sang ratu. Sepertinya kejahatan sang ratu sudah mulai terbongkar. Kepala komandan berniat mencari tahu siapa pelakunya. Kembali ke putra mahkota yang mengambil keputusan untuk pergi ke Mongyeon bersama para pengikutnya. Dia tidak sadar akan jebakan yang menanti mereka, sehingga dia akan semakin diguguhkan sebagai pengkhianat. Sepertinya peranan mata-mata dalam pasukan Lee Chang sangat membahayakan, karena setiap pergerakan Lee Chang akan selalu diketahui oleh Menteri Jo Hak-jo.
Saat mereka tiba di Mongyon, Li Chang dapat merangsek pasukan dan dapat menyelinap ke Paviliun Paduka Raja yang sedari awal sengaja dibawa Jo Hak-jo untuk menjebak Li Chang. Dan mau tidak mau, Li Chang harus menghadapi mayat dari ayahnya. Diserang secara terus-menerus oleh Paduka Raja, Li Chang akhirnya membela dirinya dan akhirnya memenggal kepala sang raja. Di luar paviliun, Ah Yong ternyata sudah dikepung oleh pasukan divisi kelima. Melihat Li Chang dijebak dan tahu saat ini Li Chang sedang berjuang melawan zombie ayahnya, dia memutuskan untuk membuka kunci dari paviliun sang raja. Hingga akhirnya Ah Yong pun tewas. Li Chang yang melihat merasa terpukul karena harus memenggal kepala ayahnya sendiri dan melihat gurunya harus mati dalam waktu bersama. Ia hanya bisa terdiam. Di sini, kelihayan dan kelicikan Jo Hak-jo dalam mengambil kesempatan dapat begitu terlihat. Dia selama ini merencanakan untuk terus meyakinkan pasukan dan penduduk bahwa Li Chang adalah seorang pengkhianat. Sambil berpura-pura menangis dan menenteng kepala sang Paduka Raja, Jo Hak-jo langsung memberikan perintah untuk menangkap putra mahkota Li Chang dan para pengikutnya. Li Chang yang ditawan di sebuah ruangan akhirnya meminta Xiaobi yang kebetulan diminta Jo Hak-jo untuk memeriksa luka sang pengkhianat Li Chang. Di sini dia meminta Xiaobi untuk membangkitkan kembali Ah Yong menjadi seorang zombie. Sesuai pesan Ah Yong sebelum dia meninggal. Di lokasi yang berbeda, Yong Shin yang berada dalam tahanan seperti terus membakar semangat Ah Yong yang tersisa untuk dapat bebas dan membalaskan dendam tuannya. Saat Jo Hak-jo akan segera berangkat menuju ibu kota dan membawa jasad Paduka Raja serta Li Chang untuk dapat segera dieksekusi, Yong Shin akhirnya dapat bebas dari tahanan dan mencoba menembak mati Jo Hak-jo dengan senapan. Namun nasib baik masih memihak Jo Hak-jo. Peluru tersebut tidak mengenainya, malah justru mengenai penjaga di depannya. Rencana Yong Shin yang seakan terlihat gagal dan semua sepertinya akan segera berakhir, tiba-tiba berubah. Sang Panglima Besar Ah Yong akhirnya bangkit dari kematiannya dan seakan ingin membalaskan dendamnya kepada Jo Hak-jo. Ternyata alasan Yong Shin tidak tepat langsung menembak Jo Hak-jo adalah sebuah kesengajaan. Dia menginginkan cipratan darah prajurit tersebut mengenai sekujur tubuh Jo Hak-jo. Ah Yong melihat satu-satunya mangsa yang harus dia habisi. Berlari secepat mungkin, Ah Yong tidak memperdulikan peluru yang menghujani tubuhnya dan sayatan pedang. Sembari melompat, Ah Yong akhirnya berhasil menggigit Jo Hak-jo tepat di sebelah pipi kirinya. Dikarenakan banyak konflik di season 2 ini, kita memutuskan untuk membuat 2 part dalam season 2 ini. Ini adalah part 1 dari 2 part. Begitulah akhir dari episode 3 film Kingdom season 2 ini. Nantikan pembahasan episode 4-6 di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video dari gue. Bye!